Hai adik-adik, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Ibu doakan kalian selalu sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi ya bersama Ibu Ani di Ayo Belajar Channel. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Jangan lupa loncengnya dinyalakan, sehingga adik-adik tidak ketinggalan ketika nanti kita share video terbaru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Di bagian pertama ini kita khususkan membahas materi tentang partikel, unsur, atom, dan molekul. Seperti biasa, sebelum kita memasuki ke pembahasan materi, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Baik, kalau sudah, ada beberapa tujuan yang diharapkan bisa kita capai setelah kita mempelajari materi ini. Di antaranya yang pertama, diharapkan kalian mampu menjelaskan partikel-partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Yang kedua, menjelaskan partikel subatom. Yang ketiga, menjelaskan perkembangan teori atom. Dan yang keempat, mampu menjelaskan tentang lambang unsur. Langsung saja ya. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Gambar apa yang adik-adik lihat? Ya, betul sekali. Di situ tampak ada seorang bapak-bapak tengah memupuk padi di sawah ya. Nah, kenapa tumbuhan perlu dipupuk? Dan zat apa sajakah yang terdapat dalam pupuk sehingga dapat menyuburkan tumbuhan? Ada yang sudah tahu jawabannya? Nah, kalau belum tahu jawabannya, simak baik-baik videonya ya. Zat-zat yang ada pada alam ini tersusun atas partikel-partikel yang sangat kecil yang disebut dengan atom. Adik-adik masih ingatkah dengan proses fotosintesis? Coba perhatikan gambar berikut. Proses fotosintesis terjadi dalam kloroplas, yaitu organel daun yang mengandung klorofil. Klorofil ini kalau kita perhatikan adalah sebuah molekul karena tersusun dari banyak atom. Di sini misalnya ada atom karbon, ada atom magnesium. Nah, nanti akan kita bahas apa yang dimaksud dengan atom, apa yang dimaksud dengan molekul. Coba kita perhatikan reaksi kimia dari fotosintesis. 6CO2 plus 6H2O dengan bantuan cahaya dan klorofil akan menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Kalau kita perhatikan, di sini ada molekul CO2 yaitu karbon dioksida yang tersusun dari unsur C dan O. Kemudian molekul H2O atau air tersusun dari unsur H dan unsur O dan seterusnya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat seperti materi tersebut. Contoh partikel air. Partikel itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada atom, ada molekul, dan ada ion. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Contohnya besi, simbolnya Fe, oksigen, simbolnya O. Sedangkan molekul adalah gabungan dua atom atau lebih melalui ikatan kimia tertentu. Molekul itu sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu ada molekul unsur, yaitu gabungan dari atom-atom sejenis. Sebagai contoh di sini ada O2. O2 itu artinya terdiri dari 2 atom oksigen. Dan ada H2 itu terdiri dari 2 atom hidrogen. Nah, yang kedua, molekul senyawa yaitu gabungan atom yang berbeda jenis. Kita ambil contoh di sini ada H2O. H2O ini
ini terdiri dari 2 atom H ditambah 1 atom O. Bergabung menjadi satu membentuk H2O. Kemudian ada C6, H12O6, itu artinya molekul senyawa ini terdiri dari 6 atom C, 12 atom H, dan 6 atom O. Nah, bedanya kalau molekul unsur itu terdiri dari atom yang sejenis, berarti oksigen dengan oksigen, hidrogen dengan hidrogen, dan lain sebagainya. Nah, kalau molekul senyawa itu atomnya berbeda. Di sini ada hidrogen dengan oksigen, ada karbon dengan hidrogen dengan O. Beda-beda ya. Selanjutnya, partikel yang ketiga yaitu ion. Ion adalah atom yang bermuatan positif. Contohnya ada Na+ dan ada Cl-. Nah, untuk ion akan kita bahas lebih mendalam pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya, atom dan partikel penyusunnya. Atom tersusun dari subatom, yaitu ada proton, simbolnya P, yaitu subatom yang bermuatan positif. Kemudian elektron, simbolnya E, yaitu subatom yang bermuatan negatif. Dan neutron, simbolnya N, yaitu subatom yang netral atau tidak bermuatan. Nah, di sini ada neutron, itu yang merah gambarnya. Kemudian proton, itu yang plus tandanya, positif muatannya. Dan ada elektron yang tanda min. Nah, di sini proton dan neutron itu membentuk inti atom. Sementara elektron itu berada pada kulit atom. Adik-adik boleh bayangkan ini sebuah kacang atom ya, di mana kacang yang ada di dalamnya itu inti atom terdiri dari proton dan neutron. Sementara bagian luarnya itu merupakan kulit atom yang ditempati oleh elektron. Ini gambaran dari penyusun atom. Pada atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Coba kita lihat di gambar, apakah atom ini termasuk netral? Syaratnya atom netral itu jumlah proton harus sama dengan elektron. Di sini protonnya ada 1, 2. Kita lihat elektronnya ada berapa? Elektronnya ada 1, 2. Protonnya 2, elektronnya juga 2. Berarti gambar atom ini termasuk dari atom netral. Bisa difahami ya? Selanjutnya, tiap-tiap partikel penyusun subatom itu mempunyai massa, di mana elektron mempunyai massa sangat kecil dibandingkan dengan massa proton dan neutron. Sehingga massa atom akan terpusat pada inti atom saja atau hanya ditentukan oleh jumlah proton dan neutronnya saja. Nah, itu tadi ya pembahasan tentang atom dan partikel penyusunnya. Kita lanjutkan dengan perkembangan teori atom. Yang pertama ada John Dalton. Teori atom menurut John Dalton yaitu atom sebagai bola pejal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik satu sama lain. Nah, kita ambil contoh, di sini ada atom-atom unsur X identik ya, berwarna merah. Atom-atom dari unsur X, dan ada atom-atom unsur Y juga identik. Selanjutnya, atom-atom dari unsur yang berbeda adalah berbeda. Atom-atom dapat bergabung membentuk molekul. Seperti tadi ya, atom dari unsur X dan atom dari unsur Y itu tidak sama. Dan keduanya bisa membentuk suatu molekul. Ini molekul dari unsur X dan Y. Jadi unsur X dan Y bergabung menjadi satu membentuk sebuah molekul. Jelas ya?
Perkembangan teori atom yang kedua dikemukakan oleh Joseph John Thomson atau lebih dikenal dengan J.J. Thomson, mengemukakan bahwa atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif, tampak seperti kismis dalam roti. Pernah makan roti kismis? Bisa dibayangkan ya? Nah, ini gambaran dari atom menurut J.J. Thomson. Atom itu merupakan bola bermuatan positif di mana di tempat-tempat tertentu ada elektron-elektron yang bermuatan negatif tersebar menyerupai kismis di dalam roti. Paham ya? Selanjutnya, perkembangan teori atom yang ketiga menurut Ernest Rutherford, yaitu atom berbentuk bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa. Sedangkan elektron-elektronnya bergerak berputar mengelilingi inti atom. Nah, ini gambaran dari teori atom menurut Ernest Rutherford. Selanjutnya, perkembangan teori atom menurut Niels Bohr, yaitu atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu atau orbit yang kemudian disebut dengan kulit atom. Selama elektron bergerak mengelilingi inti pada orbitnya, elektron tidak kehilangan energi atau tidak memancarkan energi. Nah, digambarkan seperti berikut. Inti atom di tengah terdiri dari neutron dan proton, sementara elektron mengelilingi inti atom pada orbitnya. Selanjutnya, perkembangan teori atom yang terakhir yaitu teori modern atau mekanika gelombang. Atom tersusun atas partikel subatom yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron dan proton membentuk inti yang padat yang kemudian disebut nukleus atau inti atom. Elektron bergerak di sekeliling inti dengan kecepatan hampir seperti kecepatan cahaya dan kemudian membentuk awan elektron yang disebut dengan orbital. Pada awan elektron tersebut, posisi elektron tidak dapat ditentukan. Nah, ini gambaran dari teori mekanika gelombang. Selanjutnya, nomor atom dan nomor massa. Unsur merupakan zat murni yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Contohnya ada emas, besi, perak, oksigen, dan masih banyak lagi ya contoh yang lainnya. Setiap unsur dituliskan dengan lambang sebagai berikut. Nah, di sini Z, X, A, di mana X adalah lambang unsur, kemudian A adalah nomor massa, dan Z adalah nomor atom. Nomor atom menunjukkan jumlah proton juga jumlah elektron. Jadi Z ini sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nomor massa atau A merupakan jumlah proton ditambah jumlah neutron, sehingga A sama dengan P plus N. Untuk membantu adik-adik lebih memahami tentang nomor atom dan nomor massa, di sini saya sertakan tabel tentang atom dan partikel penyusunnya. Kita ambil contoh nomor 1, nama atomnya hidrogen, lambangnya H. Jumlah partikel penyusun atomnya di sini ada E, P, dan N. Elektron, proton, neutron.
elektronnya 1, protonnya 1, neutronnya 0. Sehingga diperoleh Z-nya, nomor atomnya, tadi ingat Z itu sama dengan proton. Jadi kalau protonnya 1, Z-nya juga 1. Sementara A, nomor massa adalah proton ditambah neutron. 1 tambah 0, 1. Bagaimana menuliskannya? Menuliskannya X, Z, X, A. X-nya kita ganti dengan H, Z-nya kita masukkan nilainya 1, dan A-nya juga kita masukkan nilainya 1. Yang nomor 1 bisa dipahami? Kita lihat contoh yang nomor 2. Nama atomnya helium, lambangnya He, elektronnya 2, protonnya 2, neutronnya juga 2. Berapa Z-nya? Ingat, Z adalah jumlah proton. Kalau protonnya 2, berarti Z-nya juga 2. Berapa A-nya? A adalah proton ditambah neutron. Protonnya 2, neutronnya 2. 2 tambah 2, 4. Menuliskannya X-nya diganti He, Z-nya kita lihat di sini Z-nya 2 dan A-nya 4. Untuk yang nomor 3, caranya sama persis ya dengan nomor 1 dan nomor 2 yang sudah kita bahas barusan. Nah, sekarang kita lihat nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di situ ada banyak kotak-kotak yang masih kosong, yang belum terisi. Silahkan nanti adik-adik isi. Kalau di video ini kurang jelas, tabel ini bisa adik-adik buka di buku siswa halaman 113. Ya. Sekarang saya ambil contoh yang nomor 4 ya. Di sini yang berbeda nih. Oksigen lambangnya O, elektronnya kosong, belum diisi, kira-kira berapa? Kemudian P-nya 8, N-nya belum, Z-nya belum, A-nya 16. Bagaimana cara menghitungnya? E itu sama dengan P sama dengan Z. Berarti E-nya 8, Z-nya juga 8. Berapa N? N, jumlah neutron itu bisa kita hitung dari N sama dengan A min Z. A-nya 16, Z-nya 8. Jadi N-nya adalah 8. Bagaimana menuliskannya? X-nya diganti O, Z-nya 8, A-nya 16. Nah, itu contohnya. Silakan coba adik-adik kerjakan ya sampai nomor 10. Mudah-mudahan contoh yang sudah kita bahas barusan bisa adik-adik pahami dengan baik. Selamat mengerjakan. Nah, demikian tadi pembahasan materi tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Mudah-mudahan bisa difahami ya penjelasan-penjelasan Ibu, dan mudah-mudahan bisa membantu adik-adik dalam menyelesaikan tugas belajar adik-adik. Terima kasih buat adik-adik yang selalu setia dengan Ayo Belajar Channel. Nantikan kita dengan video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.